Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Listeners, dalam berbisnis satu hal yang mungkin perlu kita sadari ya, bahwa seringkali kita menghadapi persaingan harga dari mungkin kompetitor yang ada di sekitar kita ya. Kalau bicara bisnis, mustahil ya kita akan menghilangkan kompetitor-kompetitor tersebut, tetapi bagaimana supaya kita bisa tetap laris manis di tengah persaingan harga dan bagaimana sebenarnya mengontrol hal itu. Pagi hari ini kita akan membahasnya dalam Smart Business Talk. Dan pagi hari ini, semua listeners, semangat sekali untuk menemui Anda, baik dari live YouTube ataupun mungkin secara on air ya. Dan pastinya kita sudah ada dalam program Smart Business Talk bersama dengan Mbah Dahsyat kita, Bapak Tung Desem Waddingin. Halo Pak Tung, selamat pagi. Masih di mute Pak Tung? Yang dahsyat, yes. Selamat pagi yang dahsyat, segar, sehat, kuat, penuh semangat, penuh gairah pagi, siang, sore, malam, yes. Oke, semangat. Aku suka banget nih semangatnya ya. Oke. By the way Pak Tung, gimana kabarnya hari ini? Aktivitas cukup padat sepertinya atau justru agak lengang nih? Ya, kita kosongkan jadi lebih longgar, lebih nyaman, lebih damai. Nah. Oke. Tapi pastinya tidak lupa juga untuk tetap menginspirasi di setiap Selasa ya dalam Smart Business Talk. Pagi hari ini topiknya menarik ya Pak Tung ya. Kita belajar mengenai bagaimana menghindari persaingan harga dan makin laris dalam bisnis. Yeah. Ini kan menjadi tantangan ya untuk pebisnis pastinya melihat harga. Kok di toko sebelah bisa harga segitu ya, gitu ya? Kok saya? Iya. Nah itu gimana? Sebenarnya emang real terjadikah ini menjadi apa ya? Salah satu ketakutan para pebisnis atau seperti apa? Mungkin pengalaman Pak Tung juga seperti apa? Ya, jadi persaingan harga itu selalu akan menjadi dilema kalau kita mulai produknya sama. Jadi ternyata ada 4 jurus yang sangat menarik bagaimana kita menghindari persaingan harga. Bahkan memenangkan persaingan harga tanpa harus bersaing harga. Loh, kok bisa? Okay. Karena kita punya jurus yang luar biasa. Ini ilmu sangat penting yang pagi hari ini kami akan bahas di Smart FM, teman-teman. Gitu ya, Anda bisa follow Smart FM di Instagram, terus kemudian di YouTube-nya juga, supaya dapat materi-materi yang bagus dan bermanfaat. Karena Smart FM membuat Anda smart, gitu ya. Oke. Nah, pagi hari ini saya dengan Kak Audrey ini untuk membahas satu yang namanya bagaimana jadi bukan memenangkan, dari menghindari persaingan harga, terus kemudian juga kita bisa memenangkan persaingan di dalam bisnis itu seperti apa tanpa harus bersaing dengan harga. Pertanyaannya, kadang bersaing harga perlu nggak? Ya perlu saja lah, boleh. Tapi kalau Anda kuat gitu loh, kalau Anda nggak kuat ya susah Anda bersaing harga. Yes. Mati duluan gitu. Nah, supaya tidak bersaing harga, sekali lagi ya, jadi kalau belajar itu alangkah baiknya kita semua melakukan acra. Jadi kalau makan supaya seger kita pakai acar, kalau kita pakai acra. Acra, oke. Semua ini mau belajar lebih dalam, acra itu apa sih? Hanya attention. Attention itu Anda luangkan waktu, Anda fokus gitu ya. Jadi fokus ke sini, catat. Nah, dengan Anda catat, Anda akan lebih ingat. Jadi kalau attention itu dengan mencatat, dengan Anda istilahnya mengalokasikan waktu untuk terus belajar, Anda akan dapatkan manfaat yang lebih. Nah, C-nya comprehension. Comprehension itu supaya paham itu apa sih? Orang paham itu karena dia mengaitkan antara yang pertama kali dia tidak tahu dengan dia yang tahu. Seringkali saya bilang, harus ada asosiasinya, ada cantolannya. Nah, jadi kita ingat. Misalnya suruh ngapalin kimia, Anda tidak hafal-hafal unsur kimia. Kenapa? Karena Anda tidak ngerti H, L, I, N, A, K, F, B, C, S, F, R. Anda tidak perlu. Kok Pak Tung hafal? Karena saya punya cantolan yang membuat saya tahu. Misalnya, Halina Kentut, Ruben CS Frustasi. Nah, kalau Halina Ruben CS Frustasi kan membuat saya kan ingat seumur hidup. Karena kalau H, L, I, N, A, K, F, B, C, S, F, R saya tidak ingat. Ada something yang saya tahu. H, L, I, N, A. Dari tidak tahu hubungan dengan yang tidak tahu tidak bisa. Tapi kalau Halina saya tahu itu nama orang. Oke. Kentut saya tahu Kentut. Ruben CS, Ruben sama teman-temannya. Halina Kentut, Ruben. Nah itu teknik belajar itu ada seperti ini supaya Bapak Ibu nanti ingat pelajaran 1 jam ini ke depan gitu ya, nanti ya harus acra tadi, attention, terus kemudian Anda catat tadi ya, jadi luangkan waktu catat, terus kemudian comprehension itu Anda paham itu kaitkan dengan Anda yang tahu, buatin cantolan buat something yang menyenangkan, kemudian R-nya recall. Recall itu bukan repeat yes, part of recall, tapi recall itu lebih ditutup bukunya, kemudian Anda share kepada orang lain, 1, 2, 3, kalau mau makan itu supaya seger pakai acar, cantolannya gitu. Supaya belajar, supaya ingat,
kita harus pakai Acra. No ya, itu kan jadi cantolan gitu Acra. No. Oke. Akhirnya recall tadi tutup, menguji diri sendiri, share kepada orang lain, share kepada orang lain. Hanya yang terakhir apa? Aplikasikan dalam bisnis Anda kan jauh lebih ingat. Nah sekarang kita mulai, jadi langsung cantolannya dulu ya Kak Audrey ya. Oke, silakan. Jadi, supaya kita tidak bersaing harga, kita harus pakai Miss F. Waduh. Miss F. Oke, itu apa tuh Pak Tung? Bukan Miss V, bukan itu loh ya Miss. Bukan. F ya. F boy, F gini, bukan V, wah sembarangan diri. Dengan demikian Anda kan ingat, aduh Miss V lah. Anda semakin ekstrim, mohon maaf. Sebenarnya ngapalin itu semakin ekstrim, Anda kan semakin ingat ya. Ingat. Oh, jadi supaya menghindari saingan harga, kita harus pakai Miss F, bukan Miss V. Nah, Miss V asosiasinya kemana-mana ya, biarin biar umur hidup. Nah, ngakak nih. Teman saya yang kentut Pak, katanya yang. Jadi oke, sekarang kita mulai ya dengan yang namanya Miss F. Ya. Jadi M-nya itu apa sih kalau kita menghindari persaingan harga? Nomor satu, mindset kita. Oke. Mindset kita bahwa kita itu tidak semaksimal mungkin tidak menghendaki persaingan harga. Jadi mindsetnya itu sudah dari awal bahwa sebetulnya dunia ini berkelimpahan kok. Jadi semua punya market sendiri. Kadang kan kita kebakaran jenggot ketika sana menurunkan harga gini loh. Semua itu ada pangsanya masing-masing. Ya, misalnya Lion Air. Saya Pak Rusdi sendiri cerita loh. Ya tempat saya sering terlambat, tapi you don't have choice loh. No. Ya, benar. Apa kan gitu ya. Nah, ya, terus kemudian Garuda, ya tentu saja ada pangsanya sendiri. Singapore Airlines ada pangsanya sendiri. Tentu ada nggak orang-orang yang cari murah? Ada kok. Tapi ada orang yang kalau murah nggak mau. Buktinya bisnis kelas laku. Yes. Kan tetap ada pangsanya masing-masing. Nah, bagaimana kita menjual? Tapi dari mindset ini tadi kita sudah mulai bahwa jadi ketika ada orang lebih murah, lebih apa ya kita damai-damai aja selama kita tetap laku gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa tetap laku dengan harga lebih mahal? Nanti belajar ilmu berikutnya. Tapi sekarang menghindari saingan harganya itu kan Miss F. Jadi Miss F, M-nya, M-I-S-F gitu ya. M-nya adalah mindset kita bahwa rezeki itu luar biasa, banyak pangsanya masing-masing. Lebih baik kita, nah nanti F-nya nanti fokus loh, Miss. I-nya apa sih supaya Anda tidak terjadi persaingan harga? Inovasi. I-nya kita tahan dulu, Pak Tung, boleh ya? Oke, nanti ada. F-nya juga, yes. Yes, M-I-S-S-F. Nanti kita akan bahas satu. Tadi ada mindset, tapi menurut Anda, small listeners, apakah Anda juga sendiri gitu ya, takut nih melihat persaingan harga, terlebih untuk Anda para pebisnis? Silakan yuk, coba sharing gitu ya pagi hari ini di 0812 11 12 959, ataupun di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Silakan sampaikan pertanyaan Anda juga. Siapa tahu bisa dibantu Pak Tung pagi hari ini ya. Jadi kita akan jeda saat, tetaplah bersama kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Oke, small listeners, kembali dalam Smart Business Talk pagi hari ini, dan masih dengan semangat pagi, semangat cuan ya, karena kita akan belajar tentang bagaimana untuk mengurangi persaingan harga ya, dan juga pastinya supaya bisnis kita makin laris. Ada Miss F ya, patungnya F, ingat F gitu ya, bahwa yang pertama tadi ada mindset, di mana kita harus punya mindset, setiap bisnis itu punya market masing-masing, setiap orang punya rezekinya masing-masing ya, ini yang bisa menjadi, apa ya, mungkin penguat ya, Patung ya, bahwa apa yang mungkin menjadi produk kita itu akan diminati di beberapa segmen, atau seperti apa, Pak Tung? Jadi selama kita fokus nanti F-nya gitu ya, tadi lompat dari M terus langsung F gitu ya, M-I-S, F, Miss F, no, bukan Miss V, nah itu selalu ingat Anda, jadi untuk persaingan harga pakai Miss F gitu ya, F-nya itu adalah fokus Anda, fokus Anda kemana gitu, jadi daripada Anda fokus ngalahkan persaingan, lebih baik fokus meningkatkan diri. Jadi yang tadi saya share pada waktu break di Instagram live saya gitu ya, tungdesemwaringin.tdw. Nah, orang bilang bagaimana mengembangkan perusahaan gitu ya, mengembangkan supaya bisa besar. Nah, saya bilang bahwa Anda fokus MKS, marketing, kontrol sama SDM, membuat kaya saya. Kalau Anda mau kaya dalam bisnis, fokusnya MKS 3, marketing, kontrol sama SDM. Nah, untuk marketing tadi produk Anda harus MPPD gitu ya, MPPD. Jadi harus punya manfaat nyata. Terus kemudian bisa dipercaya P-nya, terus P-nya lagi perbedaan dramatis, MPPD gitu ya, perbedaan dramatis. Nah tentu saja untuk perbedaan dramatis ini fokus Anda, perhatikan.
supaya Anda tidak bisa disamakan orang lain, Anda harus fokus untuk tadi toh, lebih baik meningkatkan diri, meningkatkan tim, meningkatkan produk dan jasa Anda perbedaan dramatis fokusnya. Jadi ketika Anda membuat sesuatu hal yang sama dengan orang lain, akan mau tidak mau ya sedikit banyak perang harga. Kemarin saya baru nyari lampu begitu ya, lampu tenaga surya yang bisa bentuknya bunga lili. Waduh, bunga lili. Cakep, keren gitu ya. Begitu saya searching di internet, jadi di Tokopedia, wah langsung semuanya bersaing, bentuknya sama, speknya sama. Nah ini problemnya. Kalau bentuknya sama, speknya sama, apa yang terjadi? Persaingan harga. Nah, supaya tidak terjadi persaingan harga. Nah, Anda membuat apa sih lebih? Lebih apa sih? Misalnya, lebih. Nah, kalau Anda kan lebih itu cuma berapa? No? Lebih murah. Kalau Anda tidak bisa lebih murah, ya harus jualan paket. Nih, beli ini, bonus ini, beda ukuran. Jadi Anda fokusnya apa? Perbedaan dramatis lebih apa dibanding yang lain? Lebih bagus, kami satu-satunya yang berani menggaransi 6 bulan misalnya. Karena saya beli yang tenaga surya itu, mohon maaf ini, jadi banyak yang baru ditancepin 1 bulan belum ada sudah mati, kena matahari 5 gitu mati 2, enggak happy gitu loh ya. Kalau produk Anda lebih, kami satu-satunya yang memberikan garansi. Hati-hati terhadap penjual yang tidak berani memberikan garansi misalnya. Anda lebih laris. Nah kalau ternyata Anda garansi dan mati-mati lagi ya, produk Anda berarti harus ditingkatkan, cari yang lebih bagus. Nah kalau fotonya sama, bayangin, foto aja copy paste tempat lain. Itu tantangannya, kita tidak enak berada di marketplace. Marketplace itu, Anda mendadak sama semua. Nah kalau sama, Anda paketin. Beli paket, jumlahnya dibedain. Ukurannya dibedain. Jadi kan gini toh, kalau Anda fokus membuat perbedaan, itu kan bisa, misalnya contoh, beda kemasan, beda nggak? Beda. Lain-lain cuma jualan lampu-lampu, tempat Anda ada kemasannya. Oh beda, lebih terpercaya. Terus kemudian kalau lebih terpercaya, ternyata Anda yang beli lebih banyak, jadi yang ngasih komen lebih banyak. Yang lain baru 2, 3, 4 jualannya, Anda sudah 3.000 ya, percaya Anda, lebih mahal dikit. Terus reviewnya bagus, oh ini cepat, oh ini bagus nih. Jadi Anda membuat bisa dipercaya. Orang beli itu karena percaya, perlu, pengen, mampu, tahu cuma itu. Percaya, perlu, pengen. Nah kalau dia tidak percaya sama Anda, ya mau lah. Untuk percaya tadi yang itu sudah banyak, yang ngasih review banyak. Nah terus kemudian kalau perlu kan jualan masalah dulu. Kenapa Anda harus beli di tempat kami? Karena yang lain, nah ini lebih bisa dipercaya, beda. Jadi ketika Anda fokus membuat saya lebih percaya, jadi saya garansinya, jadi apanya, jadi beda. Walaupun kelihatannya sama, oh tempat kami beda loh. Anda beli di sembarangan, cek-cek, barang tidak dikirim, oh tidak apa-apa Pak Tung, uangnya dikembalikan. Oh ya, oh ya. Terus kemudian, tapi Anda sudah repot waktu, repot segalanya, misalnya begitu. Nah, jadi MISF, F-nya fokus kepada Anda harus membuat perbedaan. Lebih apa? Lebih bisa dipercaya? Lebih bagus, jadi membuat bisa dipercaya. Kalau Anda tidak bisa lebih murah, jadi lebih banyak. Atau lebih sedikit. Misalnya, beras 1 kilo. Nah, Anda banyak orang perhatikan. Jualan beras kan sibuk 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Standarnya seperti itu. Kenapa Anda tidak jual 859 gram? Ketika Anda 1 kilo, 11.000 misalnya gitu. Kalau saya ngitungnya salah, tolong diralat. 1 kilo, 11.000. Nah, kemudian Anda jual, ini hanya 9.500, tapi beratnya 859 gram. Jadi orang ngitungnya males. Sebenarnya kalau dihitung gram-graman tinggi mana ya? Kelihatannya tinggi 859. Jadi lebih besar ya. Perhatiin, di dunia air minum sudah diterapkan. Di dunia air minum. Jadi ada orang jualan mendadak versi yang berapa ini? 480 mili, cuma 480 mili. Ada yang 200 mili, ada yang 350. Kan beda ukuran toh. Ada yang beda tebal plastiknya. Nah, perhatiin. Jadi ketika Anda memfokus kepada perbedaan, orang tidak bisa membandingkan. Jadi jangan jual beras 5 kilo, jual 389, beda toh, 3 kilo 899 gram, loh kan beda, kesannya lebih murah. Nah terus kemudian, tapi kemasannya kelihatan lebih elit. Wah ini kelihatannya lebih bagus nih, dan lebih murah dibanding kelihatannya. Orang tuh malas ngitung kok. Jadi pergi ke mall, pergi kemana, malas ngitung. Jadi kalau Anda di Shopee, Tokopedia, di Bukalapak, harganya sama terus, orang yang cari lebih murah. Tapi ketika Anda, yang memberikan lebih bisa dipercaya, reviewnya lebih banyak, lebih berani memberikan garansi, lebih memberikan kemasan yang berbeda, ukuran yang berbeda, warnanya beda. Dan kalau Anda bisa klaim satu-satunya,
Misalnya, semua beras sama. No, jadi beras Pandan Wangi ya semuanya gebuk-gebukan. Nah, kalau ada kami satu-satunya beras Pandan Wangi yang dicampur dengan rojo lele misalnya gitu, ada campurannya beda. Atau kami satu-satunya di Fortify yang mengandung vitamin D lebih tinggi, yang membuat imun sistem Anda naik misalnya. Nah, jadi Anda mulailah fokus kepada satu yang namanya perbedaan. Lebih apa dibanding yang lain? Mau paket, jadi kesannya lebih banyak, lebih kecil, ukurannya, warnanya beda, kemasannya beda, ukurannya lebih banyak, value-nya lebih tinggi, daripada 1 kilo, mending Anda jual kami 1,24, 1,23, atau 899 gram misalnya gitu, apapun. Tapi intinya adalah ada perbedaan. Lah kalau semua sama ya perang dunia. Atau ada beda apa lagi? Lebih apa lagi? Oh, di tempat kami kan banyak sekali, mohon maaf ini jadi orang yang maunya agamis ya. Anda lebih agamis kayak Wardah jadi gini. Atau sampo untuk hijab. Nah, tapi Anda kalau bisa patenkan istilahnya kan gitu ya. Jadi istilahnya beda itu oke, tapi kalau monopoli keren. Jadi ulangi ya, beda itu oke, kalau monopoli keren. Ya banyak orang bilang, Pak, monopoli membuat kita tertidur. Betul, seperti Polaroid, dia monopoli, jadi Fuji nggak bisa nyontok dia, sampai akhirnya tertidur, sampai terjadi kamera digital, ya habislah Polaroid. Nggak habis sih, masih ada jualan. Tapi tidak selaris zaman dulu lagi. Nah pertanyaannya begini sekarang, nih. Jadi itu M sama F toh, Miss F, kalau Anda mau menghindari persaingan harga. Nah, I-nya apa? Tadi, inovasi. Inovasi itu beda dengan istilahnya perbaikan ya. Ulangi ya, inovasi beda. MISS. F-nya sudah kita bahas, kita harus fokus meningkatkan diri, membuat paket yang lebih beda dibanding lain, beda ukuran, beda warna, beda kemasan, beda wilayah, beda merek, nah beda cerita yang menceritakan beda kepercayaan. Nah, Anda beda apa fokus Anda? Oh, saya lebih dipercaya, terserah Pak, Bapak berani pakai mereka ya. Kayak Rolls Royce saya, mendadak shockbreaker kiri dongkrok gitu ya. Nah, di bengkel resmi 235 juta. Wow. Itu shockbreaker aja gitu ya. Jadi shockbreakernya satu Mercy C-Class bekas yang kuno. Tapi balik lagi ini mosok seperti begini. Lah karena mereka merasa tidak ada saingan kan gitu ya. Kalau tidak ada saingan tobat gitu. Jadi terpaksa wah ini orang kaya ya tak ketel aja Kita bilang, "Oh, ganti 2, Pak." Loh, kok mahal, Men? Oh, karena kita ganti 2. Terus saya bilang, "Kenapa ganti standar dari Rolls Royce? Dongkrok 1 harus ganti 2, Pak." Loh, saya bilang, kok tidak diganti 4 kan sama umurnya semua. Sekalian ketoknya ganti 400 jutaan. Ya. Nah, tapi kembali lagi, selama mereka tidak punya saingan, ya mereka akan begini. Kalau saya bilang, kalau Anda bengkel resmi, mohon maaf gitu ya, saya punya bengkel yang lain juga dari teman-teman yang di Rolls Royce Club. Nah ini persaingan, akan terjadi persaingan harga. Tapi nggak bisa, dia kan langsung datang. Oh nggak bisa Pak Tung. Jadi itu pasti bukan genuine. Loh ini ada genuine, ada kwitansinya dari Rolls Royce pusat, dari Goodwood Park. Oh tapi itu nggak ada garansinya. Ada nih sama 2 tahun. Ya dari antara 235 juta dengan 45 juta itu bumi dan langit bedanya. Nah, tapi balik lagi, kalau Anda Rolls Royce bengkel resmi 1,5 kali lipat lebih mahal, saya masih oke, keren toh? Ya. Itu perbedaan. Karena Anda resmi. Walaupun sama-sama garansi 2 tahun gini. Nah, tapi kalau berkali-kali lipat, ya I am so sorry, harga tetap akan berpengaruh. Tapi kembali lagi, nama Anda bisa dipercaya, kami bengkel resmi, Pak Tung, kami begini. Anda tidak bisa memberi alasan, Pak, karena kami bengkel resmi itu jadi tidak bisa langsung dari Inggris, dari persennya harus pergi ke Singapura dulu, makanya Singapura kena pajak, masuk Indonesia kena pajak, jadi berkali-kali lipat lebih mahal. Ya jangan begitu. Sekali lagi, 1,5 kali lipat, bayangin. Nama Anda kami hargai kalau bisa dipercaya, sampai 1,5 kali lipat pun kami mau. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali lipat ya orang ya terlalu jauh. Dan lupa, tapi itu gini ya kita terima risikonya. Sampai ada teman di Rolls Royce Club sampai ngomong begitu ya, Pak Tung, ya kadang susah ngomong. Kita tuh dianggap kaya dan goblok, jadi semuanya gitu. Padahal kita kaya kan bukan karena goblok. Tapi balik lagi loh teman-teman. Anda seperti itu. Kalau Anda sudah mempunyai perbedaan dramatis, misalnya Anda bengkel resmi, Anda bisa monopoli, ya sudah ngomong. Yang ini genuine Pak, yang lain tidak genuine, tidak bisa lewat kami. Anda monopoli toh. Ya. Kalau monopoli kan ya terpaksa beda lah. Kalau kita ya beda Pak, kan itu tidak genuine. Nah kalau sama genuine atau tobat itu ya Anda tidak punya perbedaan dramatis. Ya. Kalau bisa monopoli harga 2 kali lipat, mungkin ada orang sudah merem.
Tapi kalau tidak monopoli ya maksimum 1,5 kali lipat tergantung cerita Anda kan gitu ya. Jadi ini perhatikan teman-teman. Nah ini balikin ya. Nih, jadi inovasi itu apa sih? Jadi kalau Anda inovasi itulah yang bisa membuat Anda menang bersaing. Jadi maksudnya inovasi, either Anda lebih baik, lebih murah atau lebih cepat. Kayak saya di properti, sungguh jarang loh. Jadi perusahaan-perusahaan yang besar mau membudgetkan uang untuk melakukan riset dan pengembangan untuk properti. Nah, kenapa kok properti bisa lebih murah? Kalau Anda hanya saingan murah-murahan tanpa inovasi, apa yang jadi? Menggerus margin Anda. Tapi kalau Anda sudah siap-siap terlebih dahulu, sedemikian sehingga, misalnya kalau di bidang properti, Anda bisa menemukan bahan bangunan yang lebih kuat, lebih murah, bangunnya lebih cepat. Lebih murah kok bisa? Karena bahannya memang sudah lebih murah, terjadi inovasi. Yes. Yang kedua, desainnya memang membuat Anda lebih murah. Yang ketiga, cara pengerjaannya lebih murah. Saya sharing ini, developer besar. Bangun. Kita tahan dulu. Sharingnya dari properti ya. Kita tahan dulu ya Patung ya. Nanti kita akan bahas lagi. Kita harus Jadi untuk Anda small listeners yang ingin bertanya, karena ini menurut Audrey topik yang sangat menarik gitu ya, bisa membahas dari berbagai sisi bisnis, dan untuk Anda mungkin mengalami tetangga kanan kirinya kok harganya jauh banget atau mungkin di bawah Anda banget gitu ya, silakan boleh sharing pagi hari ini di 0812 11 12 959. Dan juga untuk Anda yang menggunakan live YouTube juga boleh langsung berkomentar. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami dalam Smart Business. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Kembali smart listeners dalam Smart Business Talk ya. Tadi kita sampai di poin inovasi ya Pak Tung ya. Ternyata inovasi ini ya bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang fresh, yang mungkin juga berbeda dari orang-orang ataupun kompetitor kita. Tadi Pak Tung mencontohkan dari bisnis yang dijalankan ya, properti. Tadi ada dari desain, dari harga, kecepatan membangun. Itu gimana Pak Tung? Untuk mungkin bisa dijelaskan ke small listeners mengenai topik inovasi. Jadi inovasi itu tentu saja kalau misalnya, jadi orang selalu beli itu, why I must buy from you. Ya, kenapa kok enggak dari yang lain? Kenapa kok harus beli? Kenapa enggak? Jadi 5 pertanyaan yang harus Anda jawab. Apa sih yang Anda jual? Oke. Harganya berapa? Yang kemudian yang ketiga, kan apa? Harganya berapa? Yang ketiga, why I must buy this thing? Kenapa saya harus beli properti? Kok enggak beli emas? Kok enggak beli notebook aja? Kok enggak beli Ferrari aja? Nih istri saya dari semalam masih ngerewel. Pak, ini ada Ferrari Pak, bagus. 488, ada yang S8 yang terbaru. Ada yang apa 256 atau berapa yang GTP yang terbaru. Jadi tidak, why Anda harus taruh duit Anda di properti kok bukan di Ferrari, bukan di begini misalnya begitu ya. Kenapa kok enggak di berlian? Kenapa kok enggak di emas? Kenapa enggak deposito saja? Nah, jadi yang orang beli itu harus Anda menjawab 5 pertanyaan. Nomor 1 apa? Nomor 1 barang Anda apa? Jasa Anda apa? Yang kedua, berapa harganya? Yang ketiga, 3A. Kenapa saya harus beli barang itu? Bukan ke barang lain, atau kenapa Anda harus beli aja? Yang kemudian 3B. Kenapa saya harus beli? Oke, sekarang Anda sudah paham bahwa dengan besi naik, bensin naik, inflasi, itu saja properti akan naik, naik, ganti harga. Nah pertanyaan sekarang, kenapa saya harus beli properti Anda? Oke. Dari Anda, bukan dari yang lain. Apa perbedaan dramatis? Masih ingat perbedaan dramatis? Yes. Perbedaan dramatis itu MPPD. Maksud Anda punya manfaat, bisa dipercaya, punya perbedaan dramatis apa sih? Lebih apa Anda? Lebih cepat, lebih bisa dipercaya. Kalau orang beli di perumahannya Ciputra, dia 20% lebih mahal dibanding yang lain. Padahal setipe gitu ya. Satu daerah, satu jalan, tapi karena nama Ciputra, brand penting nggak penting gitu ya. Lebih cepat, lebih bagus. Nah, balik lagi, Anda harus melakukan inovasi. Kemudian, setelah Anda promo, saya ada hadiah, ada begini, ada ini, ada paket, ada yang luar biasa, ada diskon. Yang keempat, why I must trust you? Kenapa saya harus percaya dari Anda? Oke. Nah, ini percaya sangat penting. Kemudian yang kelima, why I must buy from you now? Now, oke. Kalau now-nya tidak terjawab, susah gitu ya. Jadi untuk itu, jadi ketika kita melakukan inovasi, fokus kita untuk apa sih? Ya tentu saja bahwa manfaat yang lebih banyak kepada orang lain. Perbedaan dramatis, lebih apa? Lebih bagus. Makanya kalau saya bangun properti, bedanya tempat apa kami? Kami punya kolam renang terpanjang di Indonesia, 184 meter infinity pool. Oke. Nah itu mengorbankan 27 villa loh. 27 villa kita korbankan
Satu vilanya 2 M aja sudah 54 M, bangunnya kolam renangnya 12 M untuk fasum. Oke. Yang dimana kalau ini bisa view-nya Marina Bay Sands. Marina Bay Sands sendiri cuma 146 meter. Nah ini berarti Anda lebih bagus dibanding orang lain toh. Ya. Di mana developer yang lain properti itu, ya pokoknya kota-kota asal jual dia memaksimalkan keuntungan. Kita enggak, buat perbedaan dramatis, memaksimalkan benefit juga untuk kepada pembelinya. Nah ini akan beda. Nah, ini beda bumi dan langit gitu ya. Nah, terus kemudian, jadi misalnya properti kayak tadi, jadi lebih murah itu memang akan lebih berperan luar biasa. Tapi kalau Anda lebih dipercaya kayak tadi Ciputra 20% lebih mahal dari kanan kiri tetap bisa laku karena namanya Ciputra gitu ya. Nah, pertanyaan sekarang, tapi kan banyak sekali orang tidak melakukan satu inovasi. Perhatikan, di dunia properti itu menurut saya harusnya lebih banyak pengusaha-pengusaha besar yang mau membajetkan uang untuk melakukan riset and development, menemukan bahan yang lebih murah. Nah, kalau Anda cuma persaingan harga, tidak saingan inovasi, margin Anda tergerus. Tapi karena Anda inovasi, Anda bisa menemukan bahan lebih murah, desain lebih murah, cara membangun lebih murah. Contohnya cara membangun. Kalau saya salah tolong diralat. Developer besar pun, misalnya bangun got, caranya gimana? Apakah mereka pakai alat dredging khusus untuk got? Enggak, mereka pakai beko yang gede, keruk besar, kemudian dipasangin, kemudian begini. Harusnya kan, plek jadi gitu loh ya. Jadi banyak yang cara bangunnya pun masih super tradisional. Oh patung, sekarang kita mulai pakai panel, patung jadi lebih cepat. Lebih cepat oke. Tapi sayangnya hari ini panel itu masih harus ngaci. Padahal kalau bangunan Anda ngaci, maksudnya nyemen, dihalusin, begitu take a long time. Plek, cat. Nah itu butuh inovasi, darling. Loh, sudah ada kok. Di Filipina ada, di mana ada, Indonesia, ayo. Bawa aja. Dulu hampir saya bawa dari Filipina ke Indonesia dengan zaman itu. Nah, tapi inilah Bapak Ibu. Inovasi itu tidak harus inovasi kita sendiri kok. Di dunia ini banyak orang yang mau melakukan riset juga. Tapi sungguh sayang kalau kita pikirannya tertutup, enggak mau pakai. Berani nggak nyoba? Berani, saya bilang, langsung pasang aja. Salah ya, enggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Lu makan korban. Jadi kita belajar itu, kalau dari saya belajar ada 4, kalau Elon Musk 3 gitu ya. Elon Musk belajar dari apa? 1, baca buku. Ya, tak banyak 1 hari 2 buku. Kemudian yang kedua dia belajar apa? Dari para ahlinya. Yang ketiga apa? Dari kesalahan. Berani belajar dari kesalahan. Potong disebaringin, ya nomor 1 dari pengalaman. Jadi pengalaman itu dari kesalahan gitu ya. Kayak pengalaman. Bisnis bisa banyak. Loh, Anda nggak ngerti sudah ada 26 bisnis yang saya tutup, saya geletain, saya jual. Sekarang buka lagi 36 biji gitu ya. Pengalaman ini masih ada 36. Satu aja sudah 184 cabang, laundry-nya bertambah dengan kecepatan tinggi. Wow. 70, 180. Nah, tapi balik lagi Bapak Ibu. Nah, kalau Anda sama-sama laundry, menghindari persaingan harga, ya Anda saingan paket. Saingan paket. Laundry, saingan. Lalu kalau murah boleh nggak? Boleh, ke saya kadang tak murahin juga. Loh, kenapa? Murah masih untung, salahnya sendiri. Ya enggak apa-apa karena ada inovasi. Nah, ini inovasinya ini yang penting gitu ya. Tapi balik lagi. Miss F, Anda mindsetnya bahwa semua ada bangsanya masing-masing, dan orang lain tarik oksigen, kita enggak perlu marah-marah. Kadang laundry dibukain kanan kiri kita, ya semua rezekinya sendiri-sendiri. Coba tarik nafas panjang semua. Apakah Anda marah kalau teman Anda tarik oksigen? Enggak. Enggak dong. Buktinya juga. Harta berlimpah. Daripada Anda fokus, mindsetnya itu daripada Anda fokus mengalahkan lawan, sebetulnya fokusnya adalah meningkatkan diri. Nah, meningkatkan diri apa? Produk jasa, servis Anda, terus marketing Anda tentu saja keluar-keluarnya. Kalau marketing keluar-keluar tapi produk jasa Anda jelek, ilmu bunuh diri yang paling cepat mati. Nah, balik lagi ya, M. Inovasi. Untuk inovasi, budgetkan waktu, tenaga, uang, fokus orang untuk melakukan penelitian. Di mana dengan inovasi ini, ketika Anda patenkan, Anda bisa lebih murah tanpa harus perang harga, dalam arti memang Anda sendiri bahannya murah. Perhatikan sekarang, RSS, sibuk sekali developer, mohon maaf developer karena saya juga developer, sibuk sekali minta pemerintah menaikkan harga. Betul kan? Harga minimum Pak, bahan bangunnya sudah naik, besi naik, ya mau naik. Sebenarnya kalau dia fokus untuk inovasi, bisa menemukan yang lebih murah loh. Nah ini inovasi, jadi Anda tidak harus menaikkan harga, tidak harus ini, marginnya cukup karena Anda inovasi. Inovasi bukan hanya perbaikan. Kalau perbaikan, saya share ya, Anda namanya zaman dulu es batu, itu dibuat danau air tawar. Ketika musim dingin, digeraji, pakai geraji, digeret sama kuda, jadi terus kemudian ditaruhkan di gudang yang ada tempatnya supaya tidak meleleh, kan begitu ya.
pada waktu musim panas dipotong kecil-kecil dijual jadi es batu. Ya. Nah, kalau dia tidak melakukan inovasi, melakukan perbaikan, apa yang diperbaiki? Cara motongnya supaya lebih benar, cara supaya tidak cair terlalu banyak, kemudian cara gerajinya ditemukan, teknologi gerajinya, kudanya yang lebih kuat, lebih gini, ya Anda akan perbaikan. Tapi sekian tahun kemudian ada inovasi, orang membuat pabrik es. Kalau di Solo itu pabrik es Sari Petojo. Jadi es bisa dibuat, sudah tidak geraji lagi. Nah itu namanya inovasi. Nah kalau misalnya pabrik es ini tadi tidak melakukan inovasi di dunia peresan, dia kan sibuk membuat ya mesin-mesin besar, pabrik es, membuat jalur distribusi es lebih bagus, lebih begini. Mendadak ada orang gila membuat kulkas. Pabrik esnya mulai rodok kau kan gitu ya. Nah pertanyaannya, kalau Anda hanya perbaikan terus, tidak mau lompat, ya tidak mau lompat, do some extreme, misalnya bahan bangunan, mendadak ada Indowood. Indowood itu WUD itu dari India. Dari sekam. Sekam itu dari kulit padi. Ya. Jadi tidak harus pakai begini. Terus ada yang di Singapura itu Joe Green gitu ya. Jadi dia membuat satu yang namanya dari limbah kaca, limbah apa bisa jadi bahan bangunan. Lebih. Dan problemnya dia bilang, "Kok bukan di Indonesia toh?" Wah, susah. Saya di Singapura itu disubsidi sama pemerintah ya jadi enak. Kalau mereka mau membuang limbah bauksit, jadi saya tampung, limbah kaca saya tampung, saya dapat $45 per ton. Jadi saya tidak harus beli. Jadi limbah kalau di Indonesia kan tidak diwajibkan. Buang limbah di sungai aja gitu ya. Sungainya semua ikannya. Jadi pemerintah sekarang sudah mulai perhatian. Tapi kalau pemerintah bilang bahwa Anda tidak boleh membuang limbah, jadi limbah itu ada cost untuk merusak dan limbahnya harus didaur ulang. Tim pendaur ulang dapat duit. Jadi sampah, Anda tidak boleh buang sampah. Misalnya saya buang sampah rumah tangga. Kalau Anda buang sampah rumah tangga, Anda dicas. Nah, casnya untuk apa? Cas daur ulang. Jadi akibatnya, jadi orang dengan senang hati mendaur ulang kan gitu ya. Ya, jadi auto gitu ya. Masuk dari ini. Sekian, MIS. Nah, ini saya masih berapa menit lagi nih, boleh ceritain? Oke, kita break dulu Pak Tung. Break lagi, ya wes, oke. Iya dong. Ini sudah banyak pertanyaan, nanti kita akan bahas satu persatu, semoga waktunya sempat gitu ya. Tapi yang pasti, small listeners, jangan kemana-mana, pergunakan kesempatan untuk bertanya pada pagi hari ini. Kita akan jeda saat, masih bersama Mbak Dasyat kita, Pak Tung, dan juga saya Audrey Juwana dalam Smart Business. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Listeners, kembali dalam Smart Business Talk pagi hari ini dan masih bersama saya Audrey Juwana serta Pak Tung Desem Wadingin ya. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Wow, sepertinya banyak yang tertarik gitu ya bicara tentang persaingan harga. Dan tadi juga Audrey sudah bikin polling gitu di YouTube kita tentang harga produk dan kualitas produk. Ternyata banyak nih Pak Tung yang memilih untuk lebih memperhatikan kualitas produknya daripada harganya. Jadi sebenarnya range harga itu nggak terlalu jadi masalah sebenarnya di market seperti itu ya. Tapi gimana kita seperti Pak Tung katakan, fokus sama produk kita gitu. Nah, ini aku bacakan beberapa pertanyaan ya Pak Tung ya. Kita ke Medan dulu, ada Pak Rudi. Halo, selamat pagi Pak Rudi. Pak Rudi kerja di retail, supermarket Pak Tung. Dan juga selalu berpikir ya, perang harga bukan strategi yang ciamik saat ini, apalagi retail punya margin yang tidak besar seperti itu. Nah, gimana cara efektif untuk membuat monitor dan rule supaya strategi ini berjalan dengan baik semua, Pak Tung? Mungkin boleh kasih saran ke Pak Rudi, silakan. Maksudnya monitor ini apa? Kalau saya monitor itu sebetulnya salah satu fungsi untuk supaya karyawan saya melakukan. Monitor kesaingan, kalau Anda anggap saingan boleh nggak? Ya boleh. Anda monitor saingan, dia punya program apa saja, tentu saja penawarannya menarik nggak, bisa dipercaya nggak, servisnya bagus atau enggak, produk jasanya bagus atau enggak. No ya. Jadi kita monitor itu, tempat saya ada checklist namanya audit gitu ya. Marketing. Kalau audit marketing itu jadi servis kita seperti apa? Kita ada terus kemudian spanduknya seperti apa, penawaran terus tetangga spanduknya seperti apa, penawaran seperti apa, kemudian harganya berapa, gitu kita bersaing di sana begitu ya. Nah, terus kemudian jadi satu yang namanya monitoring itu kita gunakan seperti tadi. Jadi setiap bulan kita harus ada laporan kanan kiri harga berapa, programnya apa saja. Jadi kemudian kita melakukan apa. Nah, servis kita bagaimana? Balik lagi loh ya. In the end of the day,
Anda gebuk-gebukan harga, mending mbok gebuk-gebukan paket, ya. Betul. Nah, gitu ya. Jadi Iya. beda warna, beda ukuran. Beras 1 kilo Anda jual 899, beda perbedaan dramatis. Kami satu-satunya yang difortifikasi ada vitamin D. Nah, Anda patenkan. Jadi vitamin D di beras itu yang optimum adalah sekian. Jadi Anda makan ini, tak usah minum vitamin D, sudah ada vitamin D-nya dari beras kami. Misalnya. Misalnya. Jadi beras kami satu-satunya kombinasi 5 beras yang paling enak di Indonesia. Project Milling, terus kemudian kemudian apa? Nah, Anda kan beda tuh jadi orang lain. Ya. Anda 5 kilo, Anda jual 3,89 kilo. Nah, ya kan beda. Terus kemasannya lebih keren, kemasannya lebih tebal, ceritanya juga lebih keren. Beras kami memang asli ya, beras kami adalah di minimal pergunungan di atas sekian. Dan kalau orang lain panen sekian, kami panennya jarang. Karena ini adalah beras yang langka misalnya. jadi silakan Anda saingan cerita tuh, boleh toh. Tapi ceritanya harus real deal gitu ya, jangan bohong. Nah, balik lagi. Jadi monitoringnya itu untuk apa? Monitoring saingan, monitoring kita sendiri. Servis kita sudah bagus enggak? Terus kemudian spanduknya bagus enggak? Jadi satu hari laundry saya, waduh kok mendadak rodo sepi gitu ya, sepi. Nah, kemudian kita audit. Begitu kita audit, sudah dilakukan audit dulu, sudah. Audit itu goblok proof, ada centangnya. Spanduknya kita seperti berapa skornya, spanduknya saingan kita, saingannya seperti apa, programnya seperti apa, harganya berapa. Sudah dicentangi semua. Auditnya saya audit. Sudah diaudit berapa kali? Sudah 5 kali, Pak. Nah, terus kemudian gimana hasilnya? Wah, Pak, susah, Pak. Ini kita, ada program apa kita? Ya, 5 gratis 1. Ya, naik, enggak naik gitu ya. Berarti cincin belian, naik, enggak naik. Ternyata, oke, mana auditnya? Mana spanduknya tetangga? Ada foto-foto. Harganya berapa? Sekian. Tetangga 35.000 dan laris. Kita 25.000 paling murah satu jalanan sepi. Ternyata begitu saya bilang foto tempat kita mana? Nah, mohon maaf Pak, kita belum ada. Loh, auditnya kan harus ada fotonya. Kemudian foto sekarang juga saya tunggu. Di foto, tahu nggak? Spanduknya itu sudah brodol, nggak ngerti. Jadi ini nggak ngerti. Pesan sepi. Mau program kayak apapun, perhatikan teman-teman. Program Anda kayak apapun, kalau orang nggak tahu, ya nggak bakal dicari ya. Nah, emangnya kebatinan. Ingat. Orang mau beli itu karena percaya, perlu, pengen, mampu, dan tahu. Tahu itu 70%. Percaya, perlu, pengen, mampu itu, ya kalau nggak tahu percuma gitu loh. Ya tahu dulu, baru mampu. Mampunya 20%. 10%-nya percaya, perlu, pengen. Percaya, jualan testimoni, jualan history, jualan bukti, jualan garansi. Nah, perlu jualan masalah. Jualan peluang. Yaitu apa? Anda ada kenikmatan dan limit. Itu membuat orang kepingin. Nah, ini yang lucu gitu ya. Misalnya, saya ke satu BUMN, bank BUMN. Wah, jadi deposito tuh akhir tahun dapat bunga 7%. Nah, dia merasa saya sudah jadi customer gede gitu ya. Oh, dapat 7%, luar biasa. Oke, saya kirimin duit. Terus kemudian mendadak ini dikabarin, mohon maaf Pak Tong, kita bunganya turun jadi 5,25 loh. Lah tempat lain saya bisa dapat 6,75 kok Mas Ian. Anda lupa selisih 0,2. Ya rasa juga. Isinya lumayan darling gitu ya. Yes. Jadi persaingan harga, persaingan bunga akan berpengaruh. Tapi balik lagi Bapak Ibu, kalau Anda tidak punya paket, ternyata ada yang pintar, wah perusahaan ini yang mau, ada satu bank internasional yang dari Amerika kelihatannya mau diambil alih sama UOB. Untuk itu dia supaya customer-nya kuat, depositonya diperbanyak dengan, tapi bunga dia tidak mau saingan bunga, dia saingan cashback, saingan hadiah. Pak, kami hadiahnya voucher belanja, Pak, kami hadiahnya begini, Pak, kami hadiahnya begini, jadi di cashback. Jadi bunganya kelihatannya sama, tidak boleh lebih dari ABC, tapi dia saingan cashback, saingan voucher, saingan macam-macam. Nah, ini ya. Jadi ini MIS, S-nya belum dijelaskan. Untuk menghindari persaingan harga adalah miss S. Mindset kita bahwa kita lebih baik meningkatkan diri daripada mengalahkan orang lain. Kita harus inovasi sehingga kita menemukan satu perbedaan dramatis, entah lebih baik dari orang lain atau lebih murah bukan karena perang harga, karena istilahnya modal kita lebih murah kan gitu loh ya. Karena inovasi tadi, terus kemudian inovasi berarti lompat bukan hanya sekedar perbaikan. Berani kayak tadi toh, bahan bangunan kenapa sih harus pakai batu bata terus? Kenapa harus pakai batako, bata kosong? Kenapa harus pakai hebel? Pakai panel tuk jadi. Lu kenapa panel harus diplamer, harus diaci, langsung cat bisa enggak? Nah, kalau Anda tanya seperti ini, Anda maju. Tapi kalau Anda enggak mau tanya supaya bisa lebih baik, enggak bisa maju. Nah,
Miss F ini tadi, kemudian F-nya kan fokus Anda. Fokus kemana? Fokus Anda supaya bisa lebih percaya, supaya lebih diketahui. Fokus 5, supaya orang percaya, supaya orang perlu, supaya orang pengen, supaya orang mau, supaya orang tahu produk Anda. Nah kan begitu toh. Terus kemudian balik lagi ke lebih apa? Lebih cepat, lebih bagus, lebih apa? Kalau Anda mau lebih murah, loh, nggak bisa saingan harga tadi, nggak bisa saingan harga 1 kilo, Anda buatkan yang baru dong, 899. Ya. 1 kilonya 11.000. 899, 9.500. Anda per gramnya lebih mahal, tapi kan kesannya lebih murah, 9.500. Masih ingat minuman-minuman? Sekarang benar ada yang 200 cc, 280, ada yang 150 cc, botolnya kecil. Gelap, partner saya buat air Cleo, satu kecil ya. Habis, botolnya dibedain, ada yang kelas kakap, botolnya tebel gini, ada yang begini ya, ada yang tipis saja. Nah itu kan jadi beda ukuran, beda kemasan, beda warna, beda cerita, beda apa Anda gitu ya, beda jalur distribusi, langsung lebih murah. Jadi Anda menghindarin perang harga itu, maksudnya perang itu, kan tetap lebih murah perang harga, enggak. Jadi Anda melakukan inovasi sebenarnya memang harganya Anda lebih murah. Sana Anda bisa ngikutin, kalau Anda ngikutin sana rugi gitu loh ya. Jadi inovasi budgetkan. Kemudian sudah fokus membuat lebih apa dibayar paket. Misalnya kita sama-sama paket ini, saya tambahin paket hadiah gelap. Hadiahnya dibuatin gelap. Sama-sama jualan air minum, saya minum berhadiah jeruk misalnya. Misalnya Anda jualan semprotan berhadiah jeruk, bisa nggak? Boleh aja. Aja. Apa ya? Teman-teman yang puasa, jadi biasanya kalau puasa itu Anda dapat pahala 1, tapi Anda tahan godaan, kata teman saya. Apalagi ya. Semoga yang puasa Anda lancar ya. Lancar dan betul-betul berkah puasa Anda. Nah, kembali lagi. Nah, S-nya apa Pak Tung? Miss F. Sudah jelaskan M-I-F. S-nya apa? Sandwich. Sandwich. Macam sandwich itu apa? Jadi ada dagingnya dikasih lapis. Sama, kalau lawan Anda, misalnya harganya Anda 500, lawan Anda 400, Anda keluarkan produk yang 350 dengan merek yang lain gitu ya, jadi tidak merasa, atau versi yang lain. Jadi dengan teknik sandwich ini membuat Anda terlepas dari persaingan harga, tetap yang lama tidak diturunkan karena Anda fokus kepada mutu, fokus kepada ini, tapi ada yang murah, versi murahnya gebuk juga. Jadi dilapis dari atas dan bawah. Oke. Jadi semoga Miss F ini bisa kita terapkan masing-masing ya, karena banyak pertanyaan nih. Kalau bisnis make up gimana nih Patung? Bisnis warung gimana? Hampir sama semua konsepnya ya Patung ya. Tapi jangan lupa untuk fokus sama produk gitu ya, dan hilangkan mindset bahwa mungkin produk saya akan kalah dengan yang lain, tapi temukan keunikan dan pembeda tadi, perubahan dramatis itu juga yang penting, seperti itu ya Pak Tung ya. Oke, rasanya kita harus tutup perbincangan kita Pak Tung. Sudah habis waktunya, wah sayang sekali, tapi ini menjadi topik yang sangat menarik. Semoga next time kita bisa bahas lebih dalam ya, masalah persaingan harga ini. Kita akan jumpa minggu depan dalam Smart Business Talk di minggu depan, dan kami pamit, saya Audrey Juwana. Dan Tung Desem-Waringin, kami berdua mengucapkan salam Asyik. That was Smart Business Talk with Tung Desem-Waringin. Brought to you by Smart FM Network.